Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita masih bersama pembahasan nazam atau bait yang ke-11 pada nazam Qawaid Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Silahkan buka di playlist, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan pembahasan ini dari video 1 dan seterusnya berurutan ya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Famin amsilati hadhil qa'idati, dan di antara contoh kaidah ini, maksudnya contoh-contoh penerapan kaidah ini, atau maksudnya juga bisa kita terjemahkan bahwasanya dan di antara contoh-contoh penerapan kaidah itu, kaidah ini yaitu an-niyat, terkait niat itu bisa di mana aja, penerapannya bisa di mana aja gitu maksudnya. Jadi kaidah ini bisa diterapkan di mana aja sih. Nah, di sini dijelaskan al-ibadatu kulluha, ya, ibadah, seluruh ibadah, ya, seluruh apa, seluruh ibadah. Artinya kaidah niat tadi, yaitu niat itu adalah al-umuru bimaqasidiha, ya, semua perkara atau semua amalan itu tergantung pada niatnya, itu masuk juga atau dapat diterapkan di seluruh ibadah. Di seluruh apa? Seluruh ibadah. Al-ibadatu kulluha, seluruh ibadah bisa pakai dengan kaidah itu, atau kaidah itu masuk ke seluruh ibadah, pembahasan ibadah semuanya masuk ya, kaidah tersebut. Contohnya kasolati fardhiha wa nafliha, seperti sholat misalnya, ya, sholat fardu dan juga sholat sunnahnya. Nah, ini kan ada sholat fardunya sendiri aja ya, misalnya sholat asar atau sholat duhur. Nah, itu kan dibedakan kan dengan niat. Sholat fardunya aja ini, kita mau sholat duhur atau sholat asar, itu kita bedainnya dengan niat, begitu kan? Nah, saya mau sholat duhur, saya mau sholat asar, atau misalnya imamnya sekarang sholat duhur, atau misalnya imamnya sekarang sholat asar. Nah, kemudian ada yang mau sholat duhur, nah begitu ya, dia masuk ke jamaah, tapi dia niatnya sholat duhur, nah gitu. Artinya di sini perlu niat gitu ya. Wa nafliha, dan juga sunnah sholat pun tentu tetap tetap harus ada niatan. Jadi dia masuk ke masjid misalnya, dia niatnya mau sholat tahiyatul masjid, atau dia sholat sunnah wudhu misalnya, setelah wudhu dia mau sholat sunnah wudhu, nah misalnya itu kan beda itu. Atau dia masuk masjid mau sholat taubat, nah gitu kan, kayak begitu ya. Wazakati wasaumi, nah, gitu ya, maksudnya kasolati wazakati wasaumi, maksudnya gitu ya. Nah, kita baca wazakati wasaumi, ya, nah, atof gitu ya, ma'tuf. Tayyib. Termasuk zakat juga. Nah, zakat ini juga kan ada yang zakat yang wajib, ada yang zakat yang sunnah. Yang dimaksud kalau misalnya zakat yang wajib itu adalah ya zakat fitrah gitu, zakat mal dan seterusnya. Ataupun zakat wajib sunnah, itu maksudnya apa? Sedekah. Nah, begitu kan? Sedekah itu termasuk bisa dikatakan juga zakat, atau sedekah bisa dikatakan zakat, gitu sebaliknya juga. Ya, jadi bagaimana cara membedakan antara kita mau bersedekah, mengeluarkan uang ini kan? Antara ini zakat wajib atau ini hanya sedekah saja. Nah, bagaimana membedakannya? Membedakan dengan niat, gitu ya. Yang selanjutnya adalah wasaumi, termasuk saum juga puasa. Nah, puasa kan ada puasa sunnah, puasa wajib. Nah, bagaimana bedakan kita mau puasa sunnah atau puasa wajib? Ya dengan niat saja. Cukup dengan niat gitu ya. Dan niat itu ada di dalam hati gitu ya. Ini khilaf kan. Ada yang mengatakan, "Oh, dia kalau misalnya dilafadzkan itu bid'ah." Nah, tapi kita nggak masuk situ. Nanti kalau ada misalnya ada kesempatan kita bahas mungkin perkataan ulama terkait khilaf apakah boleh melafadzkan niat. Nah, ini saum juga kan ada saum wajib, ada saum sunnah. Bagaimana cara membedakannya? Ya, membedakan dengan niat tadi ya. Thayyib. Wal i'tikafi, ini juga ma'tuf ya. Jadi dan juga i'tikaf. Nah, i'tikaf ada yang wajib, ada yang i'tikaf sunnah. I'tikaf wajib ada nazar misalnya. Saya kalau misalnya bla 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 bla, saya nanti i'tikaf. Nah, itu namanya nanti i'tikafnya menjadi i'tikaf yang wajib. Ada yang i'tikaf yang sunnah. Yang terjadi di bulan Ramadan misalnya, saya mau i'tikaf saja. Ada yang enggak mau i'tikaf juga enggak apa-apa. Artinya kan memang sunnah asalnya gitu kan. Tapi kapan dia bisa wajib? Karena dia sudah meniatkan dari awal, ya, dia bernazar. Nah, maka ketika dia masuk masjid, bagaimana cara membedakan antara nazar dan juga dia sunnah? Nah, karena dengan niat tadi. Wal haji wal umrati wal adhahi wal hadyi.
Nah, termasuk juga di sini haji, ya. Ada yang haji dia untuk diri sendiri atau dia untuk haji untuk ngajiin orang lain. Ini kan harus niatnya tadi di sini. Ini ada niatnya atau untuk orang tuanya atau untuk ibunya dan seterusnya. Nah, begitupun umroh. Nah, tapi umroh juga perlu perlu niat, tapi umroh. Kemudian wal adhahi dan juga berkurban ya, berkurban juga perlu niat di situ ya. Niatnya untuk apa? Dia menyembelih hewan itu niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah atau dia mau untuk tumbal misalnya dan seterusnya. Atau dia berkurban hanya untuk ria. Nah, ini niat di sini pentingnya. Diterima atau tidaknya nanti dia amalan kurban dia tergantung terkait niatnya. Wal hadyi, dan juga apa? Hadyu. Ya, ini pembahasannya nanti di haji begitu ya. Nanti kalau misalnya ada pembahasan kitab haji, kita mudah-mudahan bisa menjelaskan terkait al hadyu gitu ya. Wal hadyi. Wan nuzuri. Ya, termasuk juga nazar-nazar. Ya, nazar-nazar wal kafarati dan juga kafaroh. Ya, kafaroh itu wal kafarati kafaroh ada yang kafaroh yang kafaroh sumpah kan banyak, ada yang kafaroh jima di fina hari Ramadan misalnya. Nah, di situ membedakan dengan apa? Dengan niat tadi. Wal jihadi dan juga jihad. Ya, jihad niatnya untuk apa? Untuk biar dikatakan pemberani atau untuk menegakkan kalimat Allah gitu kan. Wal aidki dan juga membebaskan ya, membebaskan budak gitu ya, perlu niat juga. Wat tadbiri dan juga ini membebaskan budak juga, tapi membebaskan budaknya maksudnya gini, dia menggantungkannya dengan kematiannya. Jadi kalau dia bilang ke budaknya, kalau saya mati nanti kamu bebas. Nah, itu namanya tadbir, mudabbar gitu ya. Karena budak kan ada beda-beda ya, apa namanya, sifatnya ada yang mukatab, ada yang mudabbar dan seterusnya nanti. Tayyib. Ini semuanya ibadah semuanya nih. Masuk dia pentingnya apa nih? Niat. Tayyib. Bagaimana bedakan antara sunnah dan wajibnya? Ya dengan nih, dengan niat. Ini saya coret-coret biar nggak bosan ketika apa namanya mendengarkannya. Karena ada coret-coretnya jelas ditunjuk mana yang sedang dibahas. Wa yuqalu dan dikatakan bahwa para ulama dan dikatakan juga bahkan bal yasri hadza ila sa'il mubahat. Maksudnya bal ya bahkan ya yasri hadza maksudnya at-tamyiz maksudnya ini Mas, tamyiz kalau nggak salah ini ya. Kembalinya ke tamyiz maksudnya pembedaan antara ibadah apa namanya yang satu dengan yang lainnya ya, amalan yang satu dengan yang lainnya tadi ya, tamyiz tadi itu berlaku ilasa iril mubahat, berlaku juga kemana? Ke seluruh perkara-perkara yang mubah gitu ya. Jadi bagaimana membedakan amalan satu yang lainnya atau membedakan antara satu amalan dengan satu yang lainnya juga masuk di perkara yang mubah-mubah gitu ya. Jadi, misalnya di sini kita baca idza nawa bihat taqawiyya ala ta'atillah ya, apabila dia berniat ketika melakukan mubah tadi ya. Nah, idza nawa biha at-taqawiyya ala ta'atillahi ya, awit tawassula ilaiha kal akli gitu ya. Bahkan maksudnya kaidah ini berlaku untuk perkara-perkara yang mubah juga gitu ya. Bisa dikatakan gitu. Kaidah-kaidah ini juga apa namanya bisa berlaku di perkara-perkara yang mubah. Jika diniatkan untuk apa? Jika diniatkan untuk ketika dia melakukan perkara-perkara yang mubah, dia diniatkan untuk apa? Untuk menguatkan diri. Ya, taqawiyah, dia meniatkan diri untuk biar kuat dirinya untuk ala taatillah, untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Gitu ya. Perkaranya pakai mubah, misalnya nanti dijelaskan. Awit tawassula ilaiha ya, atau untuk mencapai ketaatan itu sendiri. Gitu ya. Jadi kalau misalnya perkara-perkara mubah dia lakukan untuk biar kuat, kemudian dia bisa beribadah dengan fokus, ya, maka itu bisa menjadi pahala. Kal akli wasyurbi. Seperti misalnya ini kan perkara mubah, makan dan juga minum. Makan dan juga minum ini perkara yang mubah. Tetapi ketika dia meniatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, untuk biar kuat badannya, kemudian dia kalau misalnya makan terus tenang, terus dia sholatnya menjadi tenang, menjadi tambah khusyuk, dia ngajinya sebagai semangat. Biasanya ada orang yang nggak makan puasa itu kadang orang jadi lemes ngajinya, misalnya puasa sunnah dan seterusnya, misalnya di pesantren misalnya gitu. Nah, kalau misalnya dia makan dan minum dengan tujuannya adalah apa? Biar dia ibadahnya tambah kuat, dia bisa nolong orang, dia bisa berjihad dan seterusnya.
maka itu pun menjadi pahala. Wan naumi, termasuk juga tidur. Kalau dia niat tidur biar menjauhi maksiat, nah itu dapat pahala. Atau dia tidur biar nanti belajarnya tambah rajin, tambah fokus, nah itu dapat pahala juga. Waktu sabil mali, dan juga untuk apa? Mencari nafkah misalnya. Mencari nafkah, ya kerja itu pada asalnya ya udah gerak biasa mubah, boleh kerja. Tapi kalau misalnya kita niatkan untuk mencari nafkah, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dapat pahala. Wan nikahi, dan juga nikah. Dia nikah wal wat'i fihi, dan juga menjima, ya menjima itu atau berhubungan badan gitu kan. Berhubungan badan di nikah yang sah tadi, ya, wafil amati, ya, dan juga apa ini, tadi kan berhubungan suami istri atau juga berhubungan kepada budaknya yang dihalalkan baginya. Idza qasada bihil i'fafa, ya, apabila dia melakukan tadi ya jima mungkin ya, atau semua perkara inilah kita terjemahkan secara umum ya. Kalau misalnya semua perkara ini meninggalkan, dia makan biar ibadahnya kuat, dia tidur biar fokus belajar, dia mencari nafkah, dia nikah, dan juga dia dengan nikah itu dia bisa menjaga dirinya, ya, baik itu dia menjaga dirinya atau dia juga termasuk berhubungan badan dengan budaknya untuk menjaga diri biar nggak zina kepada orang lain. Maka di sini mendapatkan pahala. Au tahsilil waladi as-salihi. Ya, ini masih ma'tuf ya kepada ini. Kal akli wasyurbi wan naumi waqtisabil mali wan nikahi, dan seterusnya. Au tahsilil waladis salihi. Nah, kalau misalnya dia nikah dengan tujuan biar dapat apa namanya? Anak yang soleh. Nah, ini dapat pahala juga. Itu dia. Au taktsiril ummati. Nah, atau juga dia tujuan menikah adalah biar umat ini menjadi banyak, ya, sebagaimana hadis Nabi gitu kan. Nabi SAW senang dengan umatnya yang banyak anaknya, begitu ya. Baik, itu saja. Sebenarnya masih banyak ini kita membaca. Kita baca cepat aja ya. Wahahuna ma'nan yang bagi tanabbuhulah, ya, ya. Yang di sini ada hal yang harus diperhatikan ya. Di sini ya, sampai sini ya, ada sesuatu yang harus diperhatikan, wajib diperhatikan, yang perlu diperhatikan. Wa dzalika annalladzi yukhatabu bihil abdu nau'ani. Ya. Hal yang diperintahkan, ya, yukhatabu bihil abdu nau'an. Hal yang diperintahkan kepada seorang hamba itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama adalah amrun maksudun fi'luhu, ya, perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan. Ya, amrun maksudun fi'luhu, perbuatan atau perintah yang tujuannya perintah itu adalah untuk dilakukan, gitu ya. Wa amrun maksudun tarkuhu, dan juga perintah itu atau perbuatan yang diperintahkan untuk ditinggalkan. Perbuatan yang diperintahkan untuk tinggalkan atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, ya. Ini perintah untuk melakukan sesuatu, yang ini perintah untuk meninggalkan sesuatu. Tuh. Kita jelas di sini aja penjelasannya lagi. Fa'ammal ma'muru bihi fala budda fihi minan niyyati, ya. Adapun untuk amal yang diperintahkan untuk adapun gini, fa'ammal ma'muru bihi, adapun amal yang diperintahkan untuk dilakukan, ya, fala budda fihi minan niyyah, maka dia perlu niat. Jadi misalnya salat kita kan diperintahkan tuh, maka di situ perlu niat. Ya, sesuatu yang aqimus shalah, dirikanlah salat, itu perintah untuk melaksanakan salat, maka itu perlu niat, ya. Fahiya syartun fi sihhatihi, ya. Bahkan niat tersebut, ya, itu adalah syarat untuk sah atau tidaknya amalan yang kita lakukan tadi. Ya, kayak misalnya salat itu kan sesuatu yang diperintahkan. Zakat itu sesuatu yang diperintahkan juga. Tapi kalau seperti itu perintah untuk melakukan suatu amalan, maka itu perlu niat. Ya, kalau bahkan niat itu menjadi syarat. Kalau enggak, ya batal amalan tersebut. Wa fi husulis tsawabi, ya, dan juga sebagai apa? Sebagai syarat untuk mendapatkan pahala, ya, bihi, ya, mendapat fi husuli tsawabi bihi kas-salati wa nahwiha, ya, seperti salat misalnya, ya, seperti kita melaksanakan salat, itu kan salat itu adalah suatu perintah. Ketika kita melakukan, maka harus dengan niat. Itu perkara yang memang diperintahkan. Wa amma ma yuqsadu tarkuhu ka izalatin najasati fi tsaubi wal badani wal buq'ati wa ka'ada'id duyunil wajibati fa amma bara'atu zimmati minan najasati idza azalaha wad duyuni idza qadaha
fala yushtaratu lahan niyyatu. Ya, jadi gini, kalau misalnya perkara itu sesuatu yang memang diperintahkan untuk meninggalkannya, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu misalnya. Kan perkara yang diperintahkan untuk kita meninggalkan sesuatu tersebut, seperti misalnya menghilangkan najis, ya, menghilangkan najis di badan, di badan, ataupun di tempat kita mau sholat misalnya, ya, atau di tempat lah yang ada najis, misalnya kita mau ibadah di situ misalnya, atau juga perkara yang menunaikan menunaikan utang misalnya, menunaikan apa? Menunaikan utang atau membayar utang lah gitu. Bayar utang wajib, maka perkara yang ini fala yushtaratu lahan niyah, maka itu tidak diperintahkan atau tidak disyaratkan perlu nih niat. Nah, begitu ya. Fatabra'u dzimmatu walau lam yanwi. Nah, fatabra'u dzimmatu walau lam yanwi, dan walau lam yanwi. Maka kalau perkara yang seperti ini itu tidak perlu, perkara yang diperintahkan kita untuk meninggalkannya, maka itu nggak perlu dengan niat. Fatabra'u dzimmatu walau lam yanwi. Maka kewajibannya atau tanggung jawabnya itu lepas, walaupun atau tanggung jawabnya itu menjadi gugur walaupun tanpa adanya niat. Jadi misalnya kita kan misalnya kita setelah asar misalnya, kita menemukan sesuatu yang najis di badan kita. Kemudian kita bersihkan. Kemudian datang waktu maghrib, sholat. Ya tadi kan saya membersihkan, najisnya nggak niat. Nggak apa-apa. Karena perkara itu, biasanya orang meninggalkan najis itu karena, ya pertama kan jijik kan, misalnya ada sesuatu yang najis di badannya. Kemudian dia bersihin. Kan nggak niat biasanya, karena jijik aja dia membersihkan sesuatu yang najis tersebut. Ya kadang di badannya, gitu ya, atau di pakaiannya. Dia membersihkannya memang bukan karena niat bahkan. Bukan karena niat nanti mau sholat, bukan. Dia membersihkannya hanya tujuannya adalah untuk apa? Ya untuk, karena dia jijik gitu ya. Maka itu dianggap boleh gitu ya. Dia tidak perlu kamu tadi membersihkan najisnya nggak niat, berarti nggak sah ya. Enggak juga gitu ya. Berarti kamu nggak dapat pahala ketika nanti kamu sholat ini. Enggak juga. Karena perkara meninggalkan najis tersebut adalah perkara yang diperintahkan untuk kita meninggalkannya atau menghindarinya begitu ya. Untuk ditinggalkan begitu. Waduyun, dan juga duyun, misalnya kita bayar utang, nggak niat. Ya, maka itu sah juga begitu ya. Udah bayar aja. Gitu kan. Itu juga sah gitu ya. Wa amma husulu thawabi 'alaiha fala budda fihi min niyatit taqarrubi ila Allah fi hadza. Adapun kalau misalnya tadi perkara-perkara meninggalkan najis tadi, membuang najis di badan, di pakaian, ya. Kalau misalnya itu memang niatnya adalah untuk biar suci, gitu ya. Atau misalnya dia niat untuk meninggalkan perkara tersebut adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, maka itu tetap dapat pahala. Gitu ya. Sesuatu yang mubah aja gitu ya, itu dapat pahala ketika kita melakukannya dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi sesuatu yang memang Allah perintahkan untuk meninggalkannya itu, kemudian kita berniat untuk meninggalkan itu, adalah sebagai bentuk kita melaksanakan perintah Allah, itu berupa perintah yang kita disuruh meninggalkan perkara tersebut, maka kita dapat pahala. Itu saja, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa membahas kaidah selanjutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.